Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Nika Dekana Karta Putri dengan NIM F1F024110. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal linear programming dengan mata kuliah riset operasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soalnya. Jadi soalnya adalah sebuah perusahaan memproduksi dua jenis meja, yaitu meja A dan meja B. Setiap meja A itu memerlukan 4 meter kayu dan 2 jam tenaga kerja. Setiap meja B memerlukan 2 meter kayu dan 3 jam tenaga kerja. Perusahaan hanya memiliki 20 meter kayu dan 18 jam tenaga kerja. Keuntungan dari setiap meja A adalah Rp100.000, sedangkan dari meja B adalah Rp80.000. Tentukan jumlah meja A dan meja B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi dari soal itu diketahui dua jenis produk, yaitu meja A dan meja B. Dan untuk sumber daya itu ada sumber daya kayu dan tenaga kerja. Pemakaian per unit untuk meja A itu menggunakan 4 meter kayu dan 2 jam tenaga kerja. Sedangkan meja B itu menggunakan 2 meter kayu dan 3 jam tenaga kerja. Dari ketersediaan sumber daya, itu kayu hanya ada 20 meter, sedangkan tenaga kerja hanya ada 18 jam tenaga kerja. Keuntungan per unitnya, meja A itu Rp100.000 dan meja B Rp80.000. Yang ditanya adalah jumlah meja A yang kita akan ganti dengan variabel X, dan meja B dengan variabel Y yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan beserta nilai keuntungan maksimalnya. Untuk penyelesaian dari soal ini, saya akan membahas dua penyelesaian, yaitu yang pertama dengan cara manual dan yang kedua dengan menggunakan program FormKeyApp. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu cara manual. Untuk cara manual, misal X itu adalah jumlah meja A dan variabel Y adalah jumlah meja B. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan sehingga Z yang diperoleh adalah Z sama dengan 100.000 X plus 80.000 Y. 100.000 ini didapat dari keuntungan meja A dan 80.000 didapat dari keuntungan meja B. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kendalanya. Kendala yang pertama itu adalah 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. 4X ini 4 didapatkan dari penggunaan kayu yaitu 4 meter pada meja A. Dan 2Y ini 2 didapatkan dari penggunaan 2 meter kayu untuk meja B dengan batasan 20 meter kayu. Untuk kendala yang kedua yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. 2X, 2 ini didapatkan dari 2 jam pengerjaan untuk meja A, dan 3Y ini 3-nya didapatkan dari pengerjaan untuk meja B dengan batasan yaitu 18 jam tenaga kerja. Selanjutnya, constraint yang ketiga atau kendala yang ketiga itu adalah non-negativitas, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari titik-titik penting. Titik-titik penting yang pertama itu adalah 0,0. Yang kedua itu adalah titik potong sumbu X, di mana untuk titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kita bisa mencari titik potong sumbu X dengan menggunakan persamaan yang 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Jadi kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Selanjutnya didapatkan 4X plus 0 kurang dari sama dengan 20. Sehingga X yang didapatkan itu kurang dari sama dengan 5. Titik potong untuk sumbu X menjadi 5,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y, di mana untuk mencari titik potong sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Kita bisa menggunakan persamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini. Didapatkan 0 plus 3Y kurang dari sama dengan 18, sehingga Y kurang dari 6. Titik potong untuk sumbu Y yang didapatkan adalah 0,6. Selanjutnya kita akan mencari titik potong
dari kedua kendala tersebut. Untuk 4x plus 2y sama dengan 20, kita akan menjadikan itu persamaan pertama. Dan 2x plus 3y kita sama dengan 18, kita jadikan persamaan kedua. Untuk menyelesaikan kedua kendala ini, untuk mendapatkan nilai dari x dan y-nya, kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi langkah yang pertama itu adalah menyederhanakan persamaan 1. 4x plus 2y sama dengan 20, kita bagi dengan 2. Didapatkan 4x dibagi 2 sama dengan 2x, 2y dibagi 2 sama dengan y, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan ketiga, yaitu y sama dengan 10 minus 2x. Langkah yang kedua yaitu mensubstitusi persamaan 3, y sama dengan 10 min 2x, ke persamaan 2, yaitu 2x plus 3y sama dengan 18. Kita substitusi sehingga kita akan mendapatkan 2x plus 30, 3 kali 10, minus 3 kali min 2x, minus 6x, sama dengan 18. 2x minus 6x adalah min 4x, 18 kurang 30 adalah min 12, sehingga x yang didapatkan adalah 3. Selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai x sama dengan 3 ke persamaan ketiga, yaitu persamaan y sama dengan 10 min 2x untuk mendapatkan nilai y. Kita substitusi langsung saja. Dari persamaan y sama dengan 10 min 2x, x-nya kita substitusi 3, sehingga didapatkan y sama dengan 4. Nah, dari nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 4, itu kita mendapatkan titik potong, yaitu 3,4. Selanjutnya kita akan mengevaluasi fungsi tujuan di tiap titik penting atau titik pojok. Jangan dilupakan ini adalah fungsi tujuan awal kita tadi, yaitu z sama dengan 100.000 x plus 80.000 y. Titik penting yang pertama yaitu tadi titik 0,0. Jadi kita tinggal mengganti x dan y di fungsi tujuan ini dengan 0,0. Jadi x-nya 0 dan y-nya 0. Kita substitusi sehingga keuntungan yang didapatkan adalah 0 rupiah. Selanjutnya ada titik 5,0. Kita substitusi x sama dengan 5 dan y sama dengan 0 ke persamaan z, sehingga didapatkan keuntungannya adalah 500.000. Selanjutnya titik penting yang ketiga adalah 0,6. Kita substitusi x sama dengan 0 dan y sama dengan 6 ke persamaan z, sehingga didapatkan keuntungan 480.000. Selanjutnya titik potong yang terakhir atau titik penting yang terakhir adalah 3,4. Kita substitusi x sama dengan 3 dan y sama dengan 4 ke persamaan z, sehingga didapatkan 300.000 plus 320.000, yaitu adalah 620.000. Jadi jumlah meja A dan meja B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan yaitu jumlah meja A sebanyak 3 unit dan jumlah meja B sebanyak 4 unit. Dengan nilai keuntungan maksimalnya adalah Rp620.000. Jadi 3 unit ini dan 4 unit ini didapatkan dari titik potong atau titik penting yang memiliki keuntungan paling maksimal atau Z yang paling besar, yaitu 620.000. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian menggunakan program FOAMQM. Jadi kita misalkan X1 itu adalah jumlah meja A dan X2 adalah jumlah meja B dengan fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan. Sehingga Z-nya adalah Z sama dengan 100.000 X1 plus 80.000 X2. Dengan kendala yang pertama itu adalah 4X1 plus 2X2 kurang dari 20, yaitu ini untuk kendala kayunya, dan 2X1 plus 3X2 kurang dari 18 untuk kendala tenaga kerjanya. Dengan kendala non-negativitasnya, X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan penyelesaian, untuk tampilan yang ini, setelah kita membuka program FOAMQM, kita akan memilih program linear.
Nah, setelah mengklik program linear, kita bisa mengganti number of constraint-nya dengan angka 2. Kenapa 2? Karena di sini kendalanya hanya ada 2, yaitu kayu dan tenaga kerja. Dengan number of variables diganti 2 juga, karena di sini variabelnya cuma ada 2, yaitu X1 dan X2, jumlah meja A dan jumlah meja B. Dengan objektif yaitu maximize, karena kita akan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah kolom yang akan kita isi. Kebetulan ini udah saya isi kolomnya. Untuk X1 itu adalah 100.000. X2 itu 80.000. Jadi di sini kita di baris yang ini kita akan mengisi keuntungannya. Untuk constraint pertama kita akan menggunakan constraint kayu atau kendala di kayu. Kendala di kayu 4 meter untuk meja A, 2 meter untuk meja B dengan batasan 20 meter. Dan constraint yang kedua kita gunakan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja 2 jam tenaga kerja itu untuk membuat meja A dan 3 jam tenaga kerja untuk membuat meja B dengan batasan 18 jam tenaga kerja. Selanjutnya ini adalah hasil dari POM QM. Jadi kita langsung bisa mengetahui solusi yang paling maksimal, berapa jumlah X1 dan X2 sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan program POM QM, itu didapatkan jumlah meja A dan meja B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu jumlah meja A sebanyak 3 unit dan jumlah meja B sebanyak 4 unit. Dengan nilai keuntungan maksimalnya adalah 620.000. Berikut ini adalah grafik dari soal yang kita bahas. Jadi kita bisa lihat di tabel yang ini, tabel kecil ini, ketika kita menggunakan X1-nya 0 dan X2-nya 0, maka keuntungan yang diperoleh juga 0. Ketika X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 0, maka keuntungan yang didapatkan adalah 500.000. Jika X1-nya 0 dan X2-nya adalah 6, maka keuntungan yang didapatkan adalah 420.000. Dan yang paling maksimal adalah ketika X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 4, sehingga keuntungan yang diperoleh juga maksimal, yaitu 620.000. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kita semua. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.